Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan matematika asik Miss Nani. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran matematika masih tentang bilangan bulat ya. Hari ini sedikit banyak materinya karena harus sampai kepada perkalian bilangan bulat. Jadi Ibu sebutkan dulu materi pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah lawan dari bilangan bulat. Yang kedua adalah mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Yang ketiga yaitu membandingkan. Yang keempat adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, di operasi bilangan bulat ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Santai, nggak usah pusing, Ibu akan jelaskan secara perlahan. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama kalian harus bisa menyebutkan lawan dari bilangan bulat itu sendiri. Yang kedua, bisa mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga, bisa membandingkan. Yang keempat, bisa mengoperasikan hitung bilangan bulat. Oke, yang pertama yaitu lawan dari bilangan bulat. Contohnya, lawan bilangan bulat 4 otomatis adalah negatif 4 dan seterusnya. Itu masih sangat bisa dipahami ya, karena mulang dari pelajaran ketika kalian berada di kelas 4 dan kelas 5. Yang selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat negatif itu agak-agak susah. Makanya di sini dibagi dengan 2 termin. Satu, mengurutkan bilangan negatif dari yang terkecil. Contohnya, negatif 5, ada negatif 10, ada negatif 4, ada negatif 11. Kalian harus mengurutkannya dari bilangan yang terkecil. Konsepnya, semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilainya. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Jadi dari bilangan negatif 4, negatif 5, negatif 11, dan negatif 10, jika diurutkan dari yang terkecil, maka yang paling kecil adalah negatif 11, kemudian negatif 10, kemudian negatif 4. Ya, kalau diurutkan dari yang terbesar, maka yang paling besar adalah negatif 4, negatif 5, negatif 10, dan negatif 11. Jadi untuk pembelajaran mengurutkan bilangan negatif harus dipahami dulu konsepnya. Ya, kalau untuk mengurutkan bilangan positif itu mudah. Misalkan ada bilangan 10, 20, 15, dan 5. Maka untuk urutan yang paling besar adalah 20, 15, 10, dan 5. Jika diurutkan dari yang paling kecil, berarti 5, 10, 15, dan 20. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kemudian Bu, jika dicampur bagaimana? Ada bilangan positifnya, ada bilangan negatifnya. Sama, contoh, ada bilangan 5, ada bilangan 10, ada bilangan negatif 5, ada bilangan negatif 10. Maka jika diurutkan dari yang paling kecil, susunannya adalah negatif 10, negatif 5, 5, baru 10. Jika diurutkan dari bilangan yang paling besar, maka susunannya 10, 5, negatif 5, negatif 10. Sampai sana bisa dimengerti ya. Ibu lanjut
dengan materi membandingkan. Jika kalian sudah memahami konsep mengurutkan bilangan terbesar dan bilangan terkecil, otomatis kalian bisa membandingkan bilangan bulat. Contohnya ada dua buah bilangan, negatif 10 dan 10. Manakah yang lebih besar? Maka otomatis yang lebih besar adalah 10 dibandingkan dengan negatif 10. Jika ada bilangan negatif 100 dengan negatif 50, maka negatif 100 lebih kecil daripada negatif 50. Nah, selesai. Ini adalah materi dasar yang harus kalian pahami dulu. Karena kalau belum memahami, kalian akan sedikit kesulitan untuk ke materi operasi hitung bilangan bulat. Ada 4 yang harus kalian kuasai di tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, kalian bisa mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkaliannya, dan pembagiannya. Ibu akan jelaskan dulu konsep agar kalian bisa menghitung atau mengoperasikan bilangan tersebut. Yang pertama, untuk operasi bilangan bulat penjumlahan, konsepnya positif ditambah positif, hasilnya harus positif. Cara mengerjakannya dengan cara dijumlahkan. Contoh, 5 ditambah 10 maka hasilnya 15. Sementara yang kedua, negatif ditambah negatif maka hasilnya akan negatif. Caranya sama dengan cara dijumlahkan, tetapi hasilnya harus negatif. Contohnya, negatif 5 ditambah negatif 5 maka hasilnya adalah negatif 10. Jadi kesimpulannya, kalau lambang bilangannya sama, maka cara mengerjakannya dengan cara dijumlahkan. Oke, konsep yang kedua, jika lambang bilangannya berbeda. Contoh, negatif ditambah positif, maka cara mengerjakannya dicari selisihnya, yaitu dengan cara mengurangi bilangan yang angkanya lebih besar dengan angka yang lebih kecil, dan hasilnya dilihat dari lambangnya. Contohnya, negatif 10 ditambah 5, itu lambangnya beda. Yang satu lambangnya negatif, yang satu lambangnya positif. Berarti cara mengerjakannya dicari selisihnya dengan cara dikurangi. 10 dikurangi 5. Lihat lambangnya yang paling besar adalah 10. 10 lambangnya negatif, maka hasilnya adalah negatif 5, bukan 5. Contoh yang kedua adalah negatif 5 ditambah 10. Cari selisihnya karena beda lambang dengan cara 10 dikurangi 5. Jadi 5. Hasilnya adalah positif 5 karena angka yang lebih besar memiliki lambangnya positif. Ya, itu konsep untuk operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Ya, untuk selanjutnya adalah pengurangan. Contoh soalnya, negatif 2 dikurang 6. Nah, contoh yang ini atau soal yang seperti ini yang sering kali dari pengalaman ibu itu banyak anak-anak yang kurang memahaminya. Jadi yang pertama langkahnya, pengurangan yang ada di tengah, yang negatif 2 dikurang
dulu menjadi tambah. Sehingga dari soal negatif 2 dikurang 6 ubah dulu menjadi negatif 2 ditambah negatif 6. Ya, jadi soal itu negatif 2 dikurang 6 sama dengan soal negatif 2 ditambah negatif 6. Nah, kalau sudah diubah, kalian bisa mengerjakannya dengan memakai konsep yang tadi penjumlahan. Karena lambangnya sudah sama. Negatif 2 ditambah negatif 6. Dua-duanya sudah negatif. Berarti caranya dijumlahkan, tapi hasilnya harus negatif. Jadi negatif 2 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 8. Sampai sana bisa dimengerti ya. Contoh yang kedua adalah negatif 7 dikurang negatif 8. Nah, seperti apa penyelesaiannya kalau kita menemukan soal seperti ini? Maka negatif 7 dikurang negatif 8. Nah, yang dikurang negatif 8 itu berubah menjadi tambah 8. Ya, negatif 7 dikurang negatif 8 berubah sama dengan soalnya negatif 7 ditambah 8. Nah, konsep ini sudah kalian ketahui di video sebelumnya, yaitu kalau beda lambang berarti dicari selisihnya. 8 dikurang 7, 1. Berarti jawabannya adalah 1 karena 8 lebih besar daripada 7. Kesimpulannya, negatif 7 dikurang negatif 8 sama dengan negatif 7 ditambah 8, hasilnya adalah 1. Lanjut ke operasi hitung bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Nah, kalau konsep perkalian dan pembagian itu sama, yaitu konsepnya negatif 8 dikali positif 8, maka hasilnya adalah negatif. Positif 8 dikali positif 8, maka hasilnya adalah positif. Negatif 8 dikali negatif 8, maka hasilnya adalah positif. Jadi konsepnya kalau beda lambang hasilnya negatif, sama lambang hasilnya positif. Konsep ini berlaku juga untuk pembagian. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Ya. Nah, selesai untuk pembelajaran bilangan bulat. Itu sudah termasuk satu bab. Cuman soal yang ada di modul itu terbatas, makanya nanti ibu akan mengirimkan soal untuk lebih memperdalam materi ini dalam bentuk file. Nanti akan ibu kirim ke WA grup kelas 6A, kemudian bisa diperbanyak, atau alternatif yang kedua, ibu akan membuat soal lalu ibu perbanyak, nanti ibu titipkan ke ketua komite kelas, nanti kalian tinggal mengambil di komite kelasnya. Nah, kalau sudah mengerti, sudah bisa mendapatkan nilai 100, sudah benar-benar menguasai, nanti video pembelajaran selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Jadi dalam satu soal itu bervariasi, ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Tapi kalau kalian memahami materi ini sebagai materi dasar, insya Allah kalian akan bisa mengerjakannya dengan lebih mudah.
Selamat mengerjakan, selamat menonton video ini berkali-kali, berulang-ulang sampai kalian paham. Jika masih belum memahami setelah 50 kali diputar videonya masih ibu liur abdi tetiasa wae, mangga orang tuanya datang ke sekolah setiap hari Kamis dari pukul 9 sampai pukul 12 untuk konsultasi dengan Bu Nani. Oke, tetap belajar asik matematika dengan Bu Nani.